Halo men, Uyut hari ini men, ingin bersih-bersih di ladang mengre, tanam cabai lagi, tangkul, air minum, bontot, sudah ada semua. Ingin membersihkan cabai-cabai uyut yang dari kebun sana. Alhamdulillah, ini menjelang hari kemarau men, takutnya mati kalau nggak kita timbuk kita siram. Ayo men, ya Allah, ada-ada saja ini. Tapi menurut ada ya, nah saja men kau men. Uyut ini kalau tidak ada cabai itu pasti sudah mencari ikan saja karena airnya sudah kecil, sebentar lagi akan menyurut airnya. Banyak sekali dek ya Panjul ikan palau. Hati-hati, tapi sekarang ini kita sudah legowo, preman-preman sudah ketangkap semua sama Bang Rey, sudah aman kita, tapi hati-hati ya. Ayo, oh ya Allah, Allah Akbar, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Selain aktivitas uyut merantas kezoliman preman, setiap hari uyut ini pasti ke kebun menanam sayur-sayuran. Alhamdulillah, buat nyambung hidup uyut. Ya Allah, anta samsun anta badrun anta nurun fakonurin. Ini seperti anta api. Nah, kita ini sudah mendekati kebunnya uyut. Banyak sekali ini. Kalau kita ada ternak, kalau kita mempunyai, kalau kita mempunyai ternak kambing, alangkahnya rumput sekarang ini lihat nih, hijau-hijau sekali. Kita bobot saja semua ini buat makanan kambing. Sayang tidak punya kambing. Anta samsun anta badrun anta nurun fakonurin anta iksiru waholi ya Rasulullah. Ini jagung Pak Dejono sudah 3 kali nanam, ini sudah mengembang lagi dia. Alhamdulillah. Nah, bagian atas itu punya uyut, cabai uyut. Kemarin ini dek, kita tidak punya duku, padahal setiap hari dulu itu kita yang jagain ini uyut bersama kau. Setelah berbuah matang udah botak yang ngeborongkan. Itu dulu kelakuan sih, udah botak lagi brutal. Nggak cabai uyut. Nah ini yang oh ya, mau uyut timbukin nanti. Kita ini kan dulu, kita bersihkan dulu. Nah situ gubuk uyut, karena uyut ini sudah jarang ke kebun, jadi gubuk uyut ini sudah meroboh lagi.
Tidak ditunggu lagi. Banyak sekali buahnya, Net. Daunnya keriting, men. Mulai kita semprot ini kalau ada obatnya. Ini kayak penyakit ini. Iya, keriting semua daunnya ini. Ya sudahlah. Ayo, kita bersihkan saja. Seperti ini, Dek. Lanjut. Kita bersihkan rumput-rumputnya. Kita taruhkan saja di batangnya. Nah, seperti ini. Nah. Semakin hari semakin keras tanahnya. Iya, karena sudah masuk hari kemarau. Tapi tidak apa-apa lah. Alhamdulillah. Berkat Bang Re, Uyut masih dipercaya juga, walaupun Uyut sudah jadi brutal kemarin tuh. Alhamdulillah. Udah kita bersihkan, nanti kita bersihkan lagi. Aktivitas Uyut selain keperepokan, kita bersihkan seperti ini. Kecot. Nanti men, kalau ada waktu kau ikut ke sungai saja, kita cari ikan. Ikan baung, ikan palau, banyak sekali men. Nanti kita panggang di gubuk Uyut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rumput ini susah sekali kalau lebih pangkas sampai cangkul ini. Nah, kalau Uyut ini bersihkan cabai seperti ini. Kalau udah botak, bukan dicabuti rumputnya. Kalau Uyut pakai cangkul. Tapi rumput
ini emang susah kalau dicangkul, akarnya terlalu dalam. Nanti kita tumpuk seperti ini. Nah, inilah deh. Ini kita bersihkan lagi. Kalau nggak kita bersihkan, nanti kena jamur. Itu pohonnya ini. Uyut ini sudah 2 hari nggak ketemu udah botak. Mudah-mudahan dia sehat aja. Kalau udah sehat kan bisa ke kebunnya lagi. Uyut udah botak juga men. Nanam juga cabai, nanam terong, nanam singkong, sama seperti uyut. Biasanya uyut nih sama si Pak Dijono. Pak Dijono lagi pulang nih. Sudah ke kebun hari ini dia. Alhamdulillah. Jangan terlalu bersih. Kalau dia terlalu bersih, nah lihat cabai uyut, buahnya sudah berkurang sekarang ini. Gara-gara kena penyakit. Kata Bapak si Yami, ahli pertanian, insinyur, kalau cabai kuning dan keriting itu katanya kena gejala patek, men. Iya. Uyut tidak tahu patek itu apa. Yang pikirkan ini buahnya ini. Kalau dia buahnya lebat, banyak uyut dapat duit. Ya, namanya juga kita usaha. Sekecil apapun rezeki yang kita dapat, kita syukuri saja. Lama-lama mati semua nih cabai uyut nih. Kalau tidak ditanam lagi yang baru, habis ini. Tidak ada lagi yang baru, tidak ada yang lagi dipanen. Ya tidak apa-apa lah. Nanti suatu saat uyut akan tanam semua aja di sana. Kalau kita punya kambing, ternak, alang banyak rumput sekarang men, dek. Lihat rumputnya no. Rumputnya. Bersih-bersih lagi. Kalau bukan uyut, siapa lagi yang bersih-bersihnya? Hah? Masa sahabat-sahabat uyut? Tidak mungkin. Iya, siapa lagi kalau bukan uyut yang bersihkan lahan ini? Alhamdulillah.
Bentar lagi pergi bersana juga. Lihat. Ya Allah. Lihat kita sana. Ada mati semua uyut-uyut ini. Sabarnya. Hah? Uyut ini sudah lama tidak ke kebun. Gara-gara ada permasalahan dengan preman ini. Jadi uyut, ya Allah, sudah mati semua ternyata. Lihat, sudah hampir 3 bulan uyut tidak kesini. Mati semua, nah, no. Ini, no. Wah, bisa gagal panen lagi uyut. Tidak ada lagi yang dipetik. Harus kita tanam lagi nih yang baru. Tebang aja semua ya deh ya. Kita tebang. Tanam lagi baru. Iya dek. Di gubuk yang udah botak banyak sekali bibitnya. Kita minta saja bibitnya yang udah botak. Kita bersihin dulu. Tanam lagi. Gubuk uyut sudah hancur ternyata. Sudah lama tidak uyut tunggu lagi. Kebun juga sudah jarang uyut ini. Aduh. Ayo kita ke gubuk. No, lihat dong. Buah, jangankan mau berbuah, batangnya saja hidup mau, mati tegan tak mau deh nih. Sudah habis semua di sini. Hah? Di depan gubuk ini waktu itu masih banyak sekali pohonnya. Ternyata sudah mati semua. Allah Akbar. Oh, sudah lama tidak ke sini. Sudah hampir 3 bulan. Sepertinya ada orang juga ngajak-ngajak gubuk ini ya. Lihat, apa maksudnya ini? Apa Pak Dejono yang ngerehabnya ini? Iya, sepertinya. Ya Allah. Oh, ya. Hingga roboh lagi gubuk ini. Sebenarnya kalau ada waktu uyut, rehab lagi. Kita benerin lagi deh. Cabai-cabai hancur semua nih. Ini di sini atapnya ini sudah jatuh sama angin. Sudahlah, tidak apa-apa. Itu saja. Banyak nyamuk ya ini, kalau nggak jadi kan api. Karet-karet di sini tidak ada lagi. Aduh, banyak sekali karet ya di sini. Ya, sudah lama tidak kesini uyut nih. Akhirnya gubuk juga sudah buruk nih, sudah rapuh semua tiang-tiangnya. Bahkan cabai-cabai uyut sudah mati. Nah,
Nanti kita cari dulu ini bikin dulu api. Biasa pakai karet uyut ini. Ini karetnya tidak ada lagi. Sudah di tunuin Pak Jono semua ini. Pak di Jono ini kalau ke kebun ya inilah habis semua karet-karet. Bade, bade. Ambil uyut di sini lagi. Dan disapu sampah semua. Ya. Bakar saja nih sampah. Dibakarin jadi sampah ini. Wah, mati ini. Kalau di kebun udah botak, banyak singkong sekarang ini. Kalau di kebun ini sudah habis singkongnya. Tidak ada lagi singkong. Ya seperti inilah kalau kehidupan kita di kebun ini. Bercocok tanam sayuran, tanam tumbuhan, tanam tomat, sampai nah, kalau sudah ada api, semua hewan juga agak takut mendekat ke kita. Yang terutama nyamuk, nyamuk nakal. Nah. Alhamdulillah sekarang ini kehidupan sudah mulai tenang. Preman-preman sudah ketangkap semua sekarang. Sudah diamankan oleh Abang Rey. Meskipun juga sudah ketangkap, kemungkinan juga ingin tobat juga dia. Kalau tidak seperti itu menjadi apa meskipun tobat saja. Nah, tobat kan ikut ke jalan Bang Rey. Nah, ini dia ternyata ada juga karetnya. Oh, cari karet susah. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah ada api gini, kita duduk bawah saja kita. Tidak enak ke atas. Takutnya roboh. Nah. Oh, besar sekali apinya. Aduh. Beginilah, Dek. Kalau uyut ini kalau pagi
ke kebun, tengah hari pulang. Kadang juga bantu bantu tim yang lain. Kadang ke gubuk Bang Udin. Yud, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan besar-besar apinya Yud. Ini gawat Yud, gawat. Ada datang nih kakak. Ya apinya Udin. Besar. Sekali. Kau ini hati-hati Yud, hati-hati Yud. Jangan terlalu besar Yud, jangan terlalu besar apinya Yud. Ya. Tidak apa-apa Bang Udin. Buat api jangan besar-besar Yud, bahaya Yud. Ini musim kemarau ini. Baik Bang Udin. Masuk ke tadi kawat tadi apa Bang Udin? Kamu sama Duduk dulu. duduk Bang Udin. dulu. Ambil napas. Nyantai dulu, minum dulu. Baru ngomong. Makanya sengaja sore-sore Bang Udin kesini Yud. Hah? Ingin menemui Uyut. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Uyut. Hah? Yud, nanti dulu Yud. Sebelum Bang Udin cerita nih. Kok cabai Uyut ini pada mati Yud? Sudah tidak terus lagi. Sudah 3 bulan. Baru hari inilah Uyut ini ke kebun ini. Nengokin kebun ini. Tidak tahunya. Cabai-cabainya sudah pada mati semua. Kenapa lagi Uyut udah sore masih di kebun ini Yud? Bahaya Yud. Nengokin. Tadi pagi Uyut lagi cari ikan Bang Udin di sungai. Karena sungainya sudah kecil sekarang ini, kemarau. Nah berarti Bang Udin makan ikan ini sore ini? Sudah habis Bang Udin. Iya, kau telat datangnya. Kalau giliran enak Uyut ini tidak pernah ingat dengan Bang Udin. Bang Udin, tadi pagi kan Uyut mencari ikan. Jadi lauk-lauknya makan siang tadi. Tadi Bang Udin tadi sempat sebenarnya memang udah 2-3 hari ini mau tempat Uyut ini. Maksud Bang Udin ini mau santai, mau bawa pisang, mau bawa singkong. Tapi Bang Udin didatangi Ronald Yud. Hah? Ronald dengan si Ateng serta Kurawa. Dia mengancam. Dia tidak terima katanya Gimun ini tobat. Kenapa nyalakan Bang Udin? Kalau dia memang tobat bagus. Benar kan Yud? Astagfirullahaladzim. Uyut kira sudah aman Bang Udin. Karena bos Gimun sudah ditangkap Bang Re. Makanya dia sudah tobat. Tapi sekarang antek-antek ini Nah, diterima. inilah Yud. Bahkan dia mengancam Yud. Suatu saat bubuk Bang Udin katanya mau dibakar Yud. Ini apa salah Bang Udin? Bang Udin kan udah merasa tenang, jangan diganggu lagi. Tapi tidak terima katanya. Ini apa mau mereka Yud? Jadi antek-antek ini seperti Mereka Ronald. ini mengancam Yud. Mengancam. Kami tidak akan berhenti sampai di sini katanya. Suatu saat kami akan memberikan gebrakan. Nah, di balik gebrakan ini apa Yud? Iya. Hah? Sedangkan Bang Udin Yud sudah 1 minggu ini bermimpi buruk terus tentang padepokannya Bang Rey. Hah? Perasaan Bang Udin padepokan Bang Rey itu dibakar Yud. Hah? Perasaan Bang Udin selama 1 minggu. Masa Yud mimpi 1 minggu selalu sama Yud? Kalau dibakar Bang Udin, pertandanya akan ada kehancuran. Nah, ini Akan ada kehancuran dan akan ada si jago merah yang akan datang. Pak. Nah, ini makanya Bang Udin mikir. Sedangkan Gimun sudah tobat. Hah? Apalagi permasalahan? Bang udah merasa tenang Yud. Mudah-mudahan tidak lagi ada permasalahan di padepokan. Tapi Kasihan sama Bang Rey. ini Yud mengingatkan mimpi Bang Udin ini sebelum seperti ini juga Yud. Perasaan Bang Udin itu Yud. Waduh, Bang Udin susah menceritakan Yud. Iya. Sosok ini memang luar biasa sepertinya Yud. Berarti kita juga harus berhati-hati Bang Udin.
Jangan sampai kita terlena sendiri-sendiri di hutan. Takutnya si Ateng, Kurawa, Ronald datang menemui kita, Ya itu tadi. mengancam kita. Ya sudah pasti Yud. Karena kita sudah dianggap timnya Bang Ray Lampung ini seluruhnya yang menghalangi perjalanan mereka, mereka akan gibas. Iya. Akan mereka babat. Bahaya ini Bang Udin. Jadi kerja apa Uyut ini? Di Bon ini? Hah? Banyak sekali Bang Udin. Karena kerjaan Uyut ini udah tinggal sudah 3 bulan ini. Lihat gubuk Uyut sekarang ya. Sudah mau roboh lagi. Tidak berani lagi Uyut naik di atasnya. Kalau mau diganti bambu Yud, nanti kita minta sama warga Yud. Nanti Bang Udin bantu. Kita bikin dindingnya seperti Bang Udin. Mau? Tapi kita minta dulu sama warga. Iya. Bambunya. Setidaknya kita tuh ngasih duit rokok Bang Udin. Iya benar. Tapi Uyut itu punya uang. Sampai Uyut sekarang nih sudah punah semua. Sudah mati. Sudah lama Bang Udin. Bang Udin terakhir ke sini Yud, Bang Udin menjual buah duku ini Yud. Nah iya sudah 6 bulanan. Udin tidak ke sini. Uyut 3 bulanan. Pertama Uyut sadar di sinilah. Sudah itu udah dari situ sampai sekarang tidak lagi ke sini lagi Uyut. Baru hari inilah. Oh, Ternyata. rupanya Panjul bersama Dede Panjul ini. Iya. Menemani Uyut. Udah 1 minggu Yud, nggak mau menengok Bang Udin. Hah? Masih ngambek saja Yud, Ah, si Panjul ini. kau juga Bang Udin tidak bisa membujuknya. Ya, mau gimana lagi Yud? Hah? Alasannya banyak nyamuk lah ikut Bang Udin. Dia itu hanya alasan dia Yud, mau nggak? Dia itu memberontak sebenarnya dengan Bang Udin. Tapi ya mau gimana lagi Yud? Hah? Iya. Nanti Yud, cabai Uyut ini cabut saja Yud, bersihkan lagi nanti Bang Udin bantu. Nah iya. Bibitnya banyak Bang Udin. Nah justru itu Uyut tadi ngomong sama si Panjul sama si Dede ini. Karena Uyut ingat waktu ketemu Bang Udin. Banyak sekali bibit cabai. Banyak kalau bibitnya banyak. Ya. Nah di sinilah Yud. Ceritanya 1 minggu yang lewat, Panjul ini Bang Udin suruh bikin lubang Yud, nah, bantu Bang Udin bikin lubang untuk cabai. Bang Udin tinggalkan sebentar cari kelapa Yud untuk jual, Iya. tukarkan beras Yud. Pas Bang Udin ke gubuk sudah nggak ada lagi Yud, Sudah pergi. udah pergi. Nah ini ketawa-tawa dia Lena, Iya. ketawa-tawa dia. Ada saja kalau di Panjul lah. Oh, Panjul Contoh lah si Dede. Iya. iya benar. Iya. Jangan ya sekarang Bang Udin seperti ini. Siapa tahu nanti Yud. Perut Roda- saja kalau ini gede roda- saja. Iya roda ini kehidupan ini berputar Yud. Sengaja dia tak tahu dah. Kawan. Itulah namanya si Panjul. Karena niat di hatinya belum tercapai Bang Udin. Iya benar itu Yud. Keinginannya itu belum terpenuhi. Makanya dia agak Ya ambuk-ambukan. bagaimana Bang Udin mau memenuhi Yud? Hah? Mau minta motor Yud. Dari mana Bang Udin mau? Sedangkan utang Bang Udin pisang saja belum lunas. Ya setidaknya Bang Udin. Kalau tidak punya uang, kau salah ngomong sama motor Bang Udin. Ya, Iya. makanya itu Yud. Makanya sering kuajari dengan si Panjul. Kita jangan melihat ke atas Panjul, lihat ke bawah. Iya. Lihat ibu kaki kita ini, lihat bahwa kita ini orang lemah, orang susah. Jadi jangan banyak tingkah. Iya. Anak sekarang Yud, pikirannya sama orang tua ini beda Yud. Melawan juga kan dia. Nah itu tadi. Ya Iya. untunglah dia bersama Dede. Takutnya Bang Iya. Udin dia sudah ikut si Ronald si Ateng Iya. segala macam. Itu yang takut Bang Udin. Nah itu Bang Udin yang kita ngerikan ini. Takutnya dia nanti ngambek ketemu lah si Ronald, Ateng, Kurawa. Dibujuknya lah. Nah Di motor. itu yang Bang Udin takutkan. Bisa jadi juga. Nah itu yang Bang Udin, makanya Bang Udin nih sekalian mau nyusul. Sudah 1 minggu Yud, kabar tidak ada si Panjul ini. Iya. Syukurlah kalau dia bersama si Dede. Kalau sama si Dede, Bang Udin yakin Yud, dia tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan si Panjul sama si Dedek sehat saja Bang Udin. Iya benar. Termasuk juga sahabat-sahabat Uyut. Iya, udah disapa belum sahabat-sahabat Uyut ini? Lupa tadi. Sapa dulu lah. Buat sahabat-sahabat Uyut,
yang di luar negeri, yang di Arab, yang di Turki, yang di mana? Taiwan, Hong Kong, Brunei, Malaysia. Salam dari Uyut dari Malaysia. Jangan lupa dukung terus Benar. Bang Udin Botak dengan channelnya Gudang Madu BRL. Nama kameramennya si Bang Panjul. Ya benar. Dukung juga Uyut Notorongo beserta si kameramen Dede. Dedeknya. Iya. Semoga kalian di sana diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, Amin. dipermudahkan segala urusannya, Amin. dan serta Bang Udin kita dilindungi dong. Lindungan Allah, iya. Subhanahu wa ta'ala. Tapi Amin. Uyut tadi hanya mendoakan orang yang luar negeri. Dalam negeri juga yuk, jangan lupa yuk. Iya, Uyut juga lupa. Baik yang ada di Jawa Timur, Nah, baik yang ada di Palembang, Sulawesi di Lampung Timur juga ada, ada di Tanggamus juga ada, benar. di Bandar Lampung juga ada, bahkan yang di Riau ada juga, Iya. yang di Bali, Sulawesi. Kalimantan Timur hadir Bang Udin katanya. Iya, benar. Ada juga ini Surabaya hadir Uyut. Ya, kalau Semoga kita Uyut mau ya. sapa satu-satu tidak mungkin yuk. Iya. Tapi Semoga mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat. Walafiat Nah, dan dimurahkan rezekinya, iya benar. Amin. dilancarkan segala urusannya, Amin. dan dilindungi dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Dijauhkan dari bala, Amin. musibah, bahaya, malapetaka, bencana, Udin. Ya, begitu saja. Tapi bila mana para sahabat ingin curhat atau sharing, ini ingin minta pendapat lah, tuh bertukar pendapat atau masukan yang sifatnya membangun pada Uyut Notorongo, di sini ada nomor WA-nya Uyut. Ya. Tolong sebutkan Yud, gak apa-apa Yud. Siapa tahu Yud. Oh, kata si Dedek, Udin, dia setiap hari, setiap video itu dimasuk ke nomor Uyut. Tidak ada kata yang menghubungi Uyut ya. Nah. Makanya dia kata Uyut tidak ada emang tidak ada Dek. Ya alhamdulillah tidak apa-apa. Kemungkinan orang lagi sibuk. Iya, masih mending Uyut. Dedek mau mendengar kata-kata Uyut. Nah, jadi si Dedek ini udah malas Udin masukin nomor teleponnya Ya, Uyut ini. ya kita jangan seperti itu Yud. Jangan seperti si Panjul Yud. Setiap video Bang Udin tidak ada sama sekali dicantumkan nomor WA-nya Bang Udin. Ya. Makanya Bang Udin selalu sebutkan. Jadi kepada para sahabat semua, dimanapun Anda berada, jika ingin sharing, ingin memberi masukan yang sifatnya membangun buat Bang Udin, kepada Uyut juga nggak apa-apa nih. Cukup hubungi nomor Bang Udin 0895 3394 59173. Bang Udin ulangin sekali lagi 0895 3394 59173. Nomor Uyut mungkin ingat Yud. Ya hafal. Sebutkan saja Yud. Ya kita jangan putus asa Yud. Siapa tahu Yud, Bang Udin ini dari Riau. Bang Udin mau ini bagaimana nih Bang Udin? Saudara saya ini begini-begini. Siapa tahu kita bisa ngasih masukan buat mereka Yud. Bagi yang mau nomor Uyut ada di video. Sebenarnya Uyut juga hafal, tapi Uyut itu malas sebutin nomor Uyut. Tidak ada yang mau menghubungi Uyut. Bahkan si Dedek juga percuma Uyut. Kalau nomor Uyut ditaruh di video, ya memang tidak kalau ada yang kita hubungi. mengingat seperti itu Yud, memang terkadang kita timbul iri hati Yud. Iya. Ya Bang Udin juga sering cerita dengan tim seperti hal yang lain itu Yud. Mereka itu saling berhubungan dengan para sahabat Yud. Iya. Sedangkan Bang Udin tak satu pun Yud yang mau menghubungi Bang Udin, mau sharing dengan Bang Udin. Ya tapi Bang Udin tidak apa-apa. Bang Udin masalahnya bukan untuk mereka Yud. Iya. Bang Udin untuk diri Bang Udin sendiri. Apalagi adalah Yud obrolan ini Yud yang sifatnya ibaratnya ya namanya manusia Yud ya. Ada yang katanya dapat ini dapat itu. Tapi buat Bang Udin Biar saja. biarkan saja. Buat Bang Udin tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam. Yang namanya orang ingin sedekah itu Yud. Tidak pandang bulu Yud. Ya benar Udin. Jangan seperti casing Yud, seperti HP Yud. Casingnya bagus Yud. Luarnya? Nah, itu Yud. Tahu-tahu baterainya sudah ngedrop. Iya. Masalahnya Yud, ada juga Yud yang selama ini menjadi saudara
ujung-ujungnya musuhan. Benar Yud? Nah, jangankan orang lain Yud, saudara juga Yud bisa jadi musuh Yud. Nah, jadi di sini kita berdua ini Yud, ya termasuk bagian yang kurang beruntung kalau dalam undian Yud. Tapi tidak masalah Yud. Nah, selagi roda berputar Yud, roda kita sekarang ada di bawah Yud, siapa tahu Yud untuk 2 hari 3 hari ke depan Yud ada Yud. Nah, kita jalani saja Yud. Ya Bang Udin. Tapi jangan mengharap Udin. Bang Udin tidak pernah merasa mengharap Yud. Walaupun kita Bang hidup di gubuk seperti ini Yud, Bang Udin sudah tenang. Walaupun beras hanya literan, jual kelapa, Bang Udin tenang Yud. Ya. Nggak pernah Bang Udin. Para sahabat minta ini minta itu nggak pernah Yud. Biarkan mereka menilai kita Yud. Lebih baik kita tangan di atas daripada tangan di bawah. Iya benar. Tidak baik juga. Tapi ngomong-ngomong, nanti suatu hari nanti Uyut main ke gubuk yang Udin. Iya main Yud. Meminta anak cabai Uyut. Banyak. Kalau masalah Lombok, Bang Udin banyak Yud. Memang Bang Udin sudah niat di hati Bang Udin seluruh di kebun pisang itu pun Yud mau Bang Udin tanam cabai Yud. Singkong Yud, lupa bener Bang Udin ini. Singkong. Padahal malam ini kita kalau makan singkong Yud, luar biasa sedapnya Yud. Iya. Tapi kalau Bang Udin nginap di tempat Uyut, Bang Udin ini was-was dengan gubuk Bang Udin. Si Ronald ini, si Ateng ini kemarin datang. Sudah tahu jam. Nanti Uyut bawa cangkul saja. Buat apa Yud? Cangkul saja muka orang itu. Kadang mereka ini begini Yud. Mereka itu sudah Bang Udin anggap sebagai anak Bang Udin. Mereka masih muda Yud. Tapi mereka tidak pernah mau menerima Yud apa yang diberikan masukan buat Bang Udin ini. Selalu Bang Udin ini salah di mata mereka. Sedangkan Bang Udin tidak pernah mengganggu mereka. Iya. Gitu, Tapi Yud. emang Kok mati semua cabai Yud? Coba lihat dulu Yud. sepertinya kena patek. Kata insinyur Jami kena patek kuning-kuning itu katanya. Kata dia tapi. Patek itu jenis apa tuh? Binatang Udin. tau? Atau jamur? Mati semua Udin. Iya makanya semua. itu Yud. Lebih baik Yud, kita perbarui lagi Yud. Nanti Bang Udin bantu. Kita bersihkan dulu semua. Nanti kita tanam ulang lagi Yud. Ya Allah. No. Ya Allah. Kalau begini Bang Udin lihat pohonnya. No. Sudah garing, kayak jadi kayu bakar. Berarti Uyut sudah lama tidak kesini Yud. Sudah 3 bulan lebih. Bang Udin. Yud. Ini pokoknya ini bongkar dulu, ini lobek lagi, bersihkan lagi, tanam lagi baru. Makanya Yud, kalau diajarin sama warga yang ada di dekat Pondok Bang Udin itu Yud, katanya kalau mau ngambil cabai itu Yud, pelan-pelan Yud, jangan sampai patah dahannya itu. Begitu? Iya, kalau lecet katanya cepat mati itu Pak katanya. Makanya Bang Udin itu sudah mulai ngambil Bang Udin. Kemarin tuh dapat skresek Yud, Bang Udin tukar. Gunting Udin. Bang Udin pelan-pelan. Iya. Nah, jadi Yud, Bang Udin nggak bawa cabai Yud, Bang Udin tukar ke warungnya Arwani. Iya, betul. Aku Udin saja. Iya. Dapat beras 2 liter. Iya. Dapat ikan asin, dapat gula seberapa. Alhamdulillah Bang Udin. Bang Udin bisa ngopi, Bang Udin. Itu saja Yud. Kalau buat kopi tidak ada lagi gula Bang Udin. Gula. Iya. Tapi kalau tempat Bang Udin masih ada sebenarnya Yud. Tapi Bang Udin mau cepat aja lupa semua Yud. Iyalah. Oh ini sudah lama tidak ngopi. Kan tidak ada punya gula kopi. Ya. Sudah habis semua gula kopinya. Nanti kalau main tempat Bang Udin, nanti kalau Bang Udin misalnya ngunduh cabai lagi, Bang Udin tukar ini, nanti Bang Udin bawa ke Uyut. Iya. Namanya kita harus berbagi Yud. Ya. Dalam keadaan seperti ini kita harus berbagi. Ya. Tapi ngomong-ngomong dari kita pulang ke cerita Bang Udin tadi, masalah tentang mimpi tadi, apa? Masalah api si jago merah, iya, membakar Padepokan.
Bangre itu dibakar Yud. Masa Yud mimpi dalam 1 minggu itu sama Yud? Ini kan kok Bang Udin sepertinya Yud semakin ke depan hari ke depan ini Yud kita akan mendapat Kalau masalah menurut besar. Uyut, kalau kita bermimpi kebakaran itu, api itu simbolnya panas. Nah ini tadi Yud yang mau dipikirkan. Semua orang ini jadi panas semua. Apa diperlukan nanti akan terjadi kepanasan? Sepertinya menurut Bang Udin akan terjadi sesuatu Yud terhadap Bang Reni Yud. Ini yang Bang Udin pikirkan ini. Iya. Sedangkan kalau Bang Rey terjadi sesuatu terhadap diri Bang Rey, jelas kita tidak akan tinggal diam Yud. Hah? Tapi siapa Yud? Sedangkan Bang Rey tidak punya musuh. Iya. Sedangkan Bos Gimun Sudah tobat. Janggar sudah ada disekap sama Bang Rey. iya, Ferdi. sudah kena ikat semua. Mudah-mudahan tidak ada Bang Udin. Iya. Hanya sekedar mimpi. Karena mimpi itu bunga tidur. Makanya Yud, Bang Udin ini ingin mengajak Uyut. Besok atau lusa kita temui Jalak Seta. Kita ceritakan kepada spiritual-spiritual yang lain. Ya sudah, besok pagi saja kita ke sana. Nah, Bagaimana? ya nggak apa-apa, Bang. Laga juga, oh ini sudah lama tidak ketemu Jalak Seta. Bagaimana dengan pusaka-pusakanya? Pusakanya itu sudah Ujangannya itu? sudah dapat belum? Iya, iya, iya. Ini Dengan si pendekar siapa namanya? Si Bogel itu. Bogel itu. Makin hari kita Ya. ini Yud, bukan masalah kita ini bukan nambah selesai Yud, tapi nambah runyam. Bentar lagi Bang Udin. Udin juga akan pulang. Karena sekitar, tidak lama lagi lah, sekitar 10 menit lagi nyampai. Pokoknya begini Yud, Bang Udin malam ini akan menginap di tempat Uyut dulu lah. Karena ini sudah malam Yud. Sudah malam. Ya. Tapi Uyut tidak tidur sini lagi Bang Udin. Di mana? Tadi ke perkampungan. Tempat gubuknya Ibu Yantikel. Oh, Udah ke rumahnya. Alhamdulillah. Iya. Nggak apa-apa Yud, kalau memang nggak cukup ya nanti Bang Udin akan tinggal di surau saja Yud, tidur di Ya, surau. Sambil belajar ilmu agama Yud. Hah? Mudah-mudahan kita Yud. Bang Udin ini ingin berharap sekali Yud. Punya rezeki Yud. Nanti dulu kau panjol, ketawa-tawa aku dapat rezeki, kau ketawa-tawa terus dia nih. Bang Udin bukan mikirkan motor Iya. dulu, Bang Udin mau mikirkan beli kambing. Biar enak nanti, setahun nanti kau dapat hasil. Bang Udin, Uyut juga mau. Ya rumput banyak sekali Iya, Yud. banyak sekali rumput. Iya. Kalau Uyut ada rezeki ya, ada uang. Uyut pengen beli kambing, beli ekor yang Nah, perempuan. benar. Buat Uyut urus. Tapi Karena rumput-rumput ini Bang Udin sayang sekali kan tidak dimakan oleh ternak. nah, itulah tadi Yud. Makanya Panjol itu meninggalkan Bang Udin ini seperti itu Yud. Bang Udin kasih masukan kalau kita ada rezeki nanti kita melihara kambing. Apa jawabnya Yud? Tambahin nyusahin aja. Ya bukan nyusahin, ini tabungan buat Bang Udin. Ayam Betul. Yud. Banyak sekali Yud makan makanan yang Iya, istilahnya di tempat. kita ngeleles jagung saja, ayam banyak mungkin. Nah, itu tadi. Karena itu di hutan ini, di kebun ini, segala itu istilahnya Bang Udin tercukupi. Tapi kok mati seperti ini cabai-cabai Uyut nih ya Yud ya. Mati, Ya, pada mati seperti semua Bang Udin. Ya ini binatang atau jamur sih Yud? Coba kalian dulu, penyakit apa itu Bang Udin? Ini sepertinya penyakit jamur kayaknya nih Yud. Gubuk semakin hari semakin rapuh. Sebentar lagi mau roboh. Mau dibenari belum ada waktu. Tidak ada biayanya lagi gubuk ini. Ini jamur sepertinya nih Yud. Iya. Kalau mati seperti ini Yud, ini jamur Yud. Nah itulah Bang Udin, kata insinyur Kotip itu,
Kena patek katanya tuh. Kalau udah kering seperti ini, ini jamur. Penyakit patek katanya tuh. Iya. Ini sudah sore Yud. Kita pulang saja. Pulang saja. Ayo. Karena kita takut bukan apa-apa. Kita mau mandi Takutnya. dulu, mau sholat. Kita di sini Bang Udin. Kemalaman kita pulangnya. Nah, awas. Iya. Kita bawa Iya. itu. Ini untuk ini atap uyut ini kok bisa ke Kalau bawah. udah ini? saja. Hah? Itu tadi bawa angin semua, tebangan angin semua Bang Udin. Inilah kalau bisa asbes Yud kita beli. Ya nanti kalau ada rezeki, itu bongkar saja gubuk ini. Iya bongkar saja. Ya. Nanti Bang Udin bantu. Iya. Nanti Ayolah. dindingnya nanti kita kasih bambu saja Yud. Kita pulang saja. Pulang saja. Ya. Ayo, Ayo. kita pulang saja. Ayo, Dek, men. Ayo. Anjol. Pulang.